Halo para solusioner semuanya, kita bertemu lagi dengan saya Dani dari Solusi Indonesia. Saya di video kali ini akan share tentang rapid coding lagi 1 jam kurang lebih ya. Jadi tetap masih pakai contoh yang sama. Kalau saya browsing-browsing lagi di situs freelance, salah satu situs freelance di Indonesia, projects.co.id. Nah, saya menemukan ada sebuah permintaan untuk pembuatan software sederhana untuk jadwal rental mobil. Ini masih masih publish ya. Jadi 25 bulan 9 sampai dengan 25 bulan 10, 1 bulan. Jadi yang ngebit 43 orang. Cukup banyak ya, 43 ya ternyata. Wah, ini dia. Hai guys, kalian yang ada di sini. Oke, ini cukup simpel menurut saya. Jadi untuk jadwal rental mobil, goalnya di sini kita diperlukan adanya satu transaksi. Kemudian ada data konsumen, data mobil, laporan histori, rekap bulanan, bla bla bla. Cetak. Oke, nah yang mau saya perkenalkan di sini adalah konsep konsep ngoding kami mengembangkan web aplikasi ya, masih dengan cara yang sama. Untuk gear-nya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya, ada di channel YouTube kami. Saya mulai dari scratch lagi, jadi langkah pertama saya akan ekstrak di starter pack. Jadi saya punya solusi starter pack di sini ya, saya akan copy. Oke, kita copy dulu solusi starter pack-nya. Nah, ini solusi starter pack-nya masih di copy proses. Nah, setelah copy saya akan rename dengan apa nanti? Sewa mobil ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya foldernya di htdoc sewa mobil, di sini ada SQL-nya untuk template-nya database seperti biasa. Kita lihat dulu isinya, saya agak lupa nih. Nah, oke. Ini kita copy aja atau bisa langsung. Kalau teman-teman pakai apa untuk di database-nya, ya kami di sini pakai id SQL. Saya akan buat baru aja di sini. Ini database yang ada cukup banyak. Oke, saya rename menjadi sewa mobil di sini. Kita akan jalankan di localhost. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita refresh sewa mobil. Oh, ini yang kapan hari ini? Inventory sewa. Kali ini sewa mobil ya. Tabel basicnya sudah, kita nggak pakai ini lagi. Saya selesaikan. Nah, ini ada tabel standar dari kami ya. Nah, terus untuk beberapa hal yang mesti kita setting ada di projectnya. Saya buka aja deh folder projectnya ya. Jadi tadi kita akan buka dulu. Saya sekarang pakai Visual Studio. Oke, yang perlu disetting sebetulnya ini sudah git ready ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini ada yang perlu disetting. Yang pertama ini PHP untuk konfigurasinya di database. Tadi kita ganti dengan sewa mobil ya. Saya copy, kayaknya nggak diganti. Sudah save. Oh, sorry, layarnya belum kelihatan. Kita ke Visual Studio. Nah, oke ini, sorry ada kesalahan teknis. Nah, ini file-file yang perlu kita config, perlu kita atur diulang di awal untuk setup ya. Kita coba di init. Init tadi sudah saya ganti. Nah, ini nama DB-nya karena di localhost saya pakai username dan password yang standar, jadi nggak perlu diubah-ubah sama semua. Kemudian config.php. Jadi kenapa kami pakai dua konektor database. Init PHP ini ya, ini digunakan untuk
plugin user space. Jadi kami pakai userspace.com untuk user manajemennya. Ini konfigurasinya database-nya ada di init.php. Nah, sedangkan yang ini config.php ini kami pakai untuk data tables editor sebagai engine CRUD-nya ya. Kita ganti, sudah save, selesai. Next. Nah, ini ada yang perlu dibuka lagi di sini. Template.js ini untuk mengganti folder di sini. Nah, ini kita ganti dengan sewa mobil namanya ya. Path-nya. Kemudian ini enggak perlu. Sudah. Jadi cukup itu. Nah, kalau sekarang kita buka di website ya. Jadi kita buka di Google Chrome-nya. Saya akan masuk ke localhost, kemudian buka apa tadi? Sewa mobil ya. Nah, akan muncul login-nya. Kita masukkan username. Passwordnya apa ya? Saya lupa. Oh, salah. Habis diganti nih, jadi lupa nih passwordnya apa nih. Oke, sudah bisa. Nah, ini tampilan template blanknya. Jadi by default kami sudah menyediakan menu-menu dasar yang tadi sudah jadi. Nah, kita tinggal sekarang masuk ke dalam permintaannya dari user tadi. Yang pertama, biasanya saya menyiapkan dulu master datanya. Ini nggak perlu pakai apa ya, bisnis proses analisis, tidak perlu bikin apa database relationship segala macam, pokoknya hajar gitu ya. Ini yang diperlukan pertama data mobil. Oke. Berarti kita perlu master mobilnya ya. Kita buat dulu database-nya, kita ke ID-nya. Nah, di sini seperti biasa ada tabel blank yang bisa kita pakai. Ini blank ini ya. Kita tinggal create tabel copy, kita buat mobil M. Ini master mobil. Oke, ada mobilnya di sini, di default field-nya sudah ada. Kemudian yang diperlukan lagi adalah apa tadi? Sorry. Jadwal mobil keluar masuk, jadwal ketersediaan mobil tanggal tertentu. Oke, mobil ada apa biasanya? Kalau mau diperdetail ada mereknya, ya jenisnya, mungkin jumlah penumpang. Kita bisa tambahkan di atribut-atributnya. Misalkan merek ya, kalau kita mau masterkan mereknya, berarti kita bikin master lagi. Ini saya duplikat masih kosong ya. Nah, mobil M merek misalkan gitu. Ya, kita bikin groupingnya dulu untuk mereknya. Kemudian, nah untuk membuat tampilannya, tadi di sini saya tambahkan ada dua tabel baru, mobil M dan mobil M merek. Saya mau buat tampilannya dulu di web untuk merek mobil. Ya, ini semacam untuk klasifikasi saja. Nah, kita ke Visual Studio Code-nya di sini. Nah, ini bisa kita tutup dulu. Nah, kita akan masuk ke dalam application ya. Saya akan buat folder baru di sini, custom aja. Folder, custom. Nah, ini semacam mini-mini modul. Nah, syaratnya di strukturnya harus ada satu folder namanya model sebagai konektornya ke database. Nah, kita ambil dari contohnya yang di blank. Nah, sudah ada folder blank yang kita bisa pakai. Ini saya akan save as. Saya masukkan ke dalam folder custom sini ya. Saya bikin sesuai namanya tadi. Namanya tadi adalah mobil merek itu ya. Nah, ini namanya sudah berubah, sudah saya save merek mobilnya.
Nah, kemudian ini cukup kita ambilkan dari database tadi, kita akan rename nama tabelnya. Oops. Kita replace all. Sudah, semua sudah keganti, kita save. Nah, kemudian ini konektornya ke database-nya supaya menampilkan datanya buat nge-fetch. Kemudian CRUD-nya semua diatur di sini. Don't worry. Nah, berikutnya kita akan membuat front. Sama, front-nya kita masukkan juga di folder custom, kita kasih nama yang sama. Saya biasanya gitu, namanya sama. Nah, ini sudah template-nya sudah jadi. Nah, kita tinggal lakukan hal yang sama, kita replace. Terus seperti ini ya, replace all. Sudah, kita save. Nah, ini seharusnya sudah bisa dibuka. Nah, tapi karena tadi ini foldernya custom, jadi kita perlu tambahkan dulu. Ada di set ini, kita tambahkan path-nya supaya bisa muncul nanti di pengaturan hak akses halaman. Ups, saya kelebihan koma. Ini kita beri nama di sini, namanya adalah custom. Kita save ya. Oke, kita lihat ke webnya sekarang. Kita masuk ke page management untuk mengatur halamannya. Nah, di sini muncul nih ada merek mobil ya. Kita berikan dulu hak aksesnya, page merek mobil. Kita berikan ke administrator. Kemudian kita akan tambahkan menunya. Menunya akan muncul di sebelah kiri. Ada menu navigation di sini. Saya buatkan satu folder dulu ya, satu parent dulu. Kita beri nama custom gitulah. Custom. Parentnya nggak ada, dia drop down yes. Kita masukkan urutannya di 2000 misalkan. Linknya nggak ada. Kalau mau dikasih icon, kita bisa pakai font awesome. Ya, FA. Nah, ini aturannya gini. Kita buat apa ya, font. Kalau kita buka font awesome masih pakai 4.7, 4.7 ya. Custom kita kasih car ada nggak ya? Nah, ini ada nih mobil nih, pas cocok ini. FA car, oke. Nah, jadi ya muncul ini customnya di sini. Kemudian kita tambahkan menu pertama tadi. Menu pertamanya kita masukkan ke dalam parentnya, ikut dalam custom ya. Kemudian karena di 2000, baik kita tambahkan urut aja 2001, ini adalah merek mobil itu ya. Labelnya, linknya kita berikan nama foldernya custom, kemudian nama filenya. Nama filenya tadi di front end-nya adalah mobil mmerek.php. Oke. Nah, ini sudah muncul, kita klik. Oke. Jadi ini sudah bisa memunculkan, kita membuat merek mobil ya. Database sederhana, simple. Kalau kita tambahkan di sini, ini sudah ada validasinya bawaan. Nah, wajib diisi ya. Misalkan apa? Kita mau pakai kode, nggak mau. Kalau nggak mau pakai kode, kita bisa hapuskan. Jadi standar kami ada kode dan nama, tapi kalau teman-teman hanya memerlukan nama mereknya saja ya, merek mobil misalkan, kita bisa atur untuk kita hapus ya. Kita nggak mau pakai kode, ini untuk saya hapuskan komennya. Kita cari kode ya, kode nggak mau. Di sini namanya kita mau ganti dengan merek mobil, misalkan boleh. Kemudian kita cari lagi tadi yang mau dihapus adalah kode, nah baris di sini dihapus ya. Kemudian ini kita ganti dengan merek tadi labelnya. Next kita cari lagi, kita find aja ya. Jadi saya sarankan di find kalau coding di kami. Nah, ini ada validasinya kode, kita hapuskan sampai sini. Jadi hanya tinggal validasinya untuk nama saja. Begitu, kemudian kita find lagi kode. Nah, ini kita hapus. Oke, lainnya nggak perlu kita save. Nah, sekarang kita akan kembali ke webnya, kita refresh dulu ya. Jadi yang bedanya adalah kita sudah punya kode, tidak memerlukan kode, kemudian untuk namanya tadi labelnya kita ubah jadi merek, tapi nanti fieldnya secara database akan tetap disimpan di nama. Oke, kita plus, kita bikin mereknya apa?
mereknya umum di Indonesia, misalkan Honda. Oke, kita buat lagi apa? Toyota. Salah. Toyota. Oke, Toyota. Oke, apa lagi? Daihatsu. Daihatsu. Pakai S ya? Pakai S ya? Gini ya? Enggak ya? Coba sih. Daihatsu ya, nggak pakai S. Nggak pakai H, sorry. Oke, misalkan tiga ini. Oh, Nissan. Nissan boleh ya, tambahin Nissan. Biar nggak iri nanti. Nissan. Oh, yang berapa? Wuling, Wuling boleh. Wuling. Oke, ini brand merek mobilnya ya. Jadi kita sudah punya database yang mudah yang bisa diisi untuk pengelompokannya. Oke, nah next kita akan buat tadi kita balik ke database dulu. Nah, kita akan tambahkan. Nah, kalau kita lihat dulu datanya ini sudah masuk ya, langsung ya. Jadi untuk membuat satu halaman master itu sebetulnya sangat mudah di kami, tidak perlu berlama-lama. Nah, berikutnya di master mobil ini kita akan menghubungkan dengan merek tadi ya. Jadi kita perlu parent ID-nya. Kita tambahkan ID, saya biasanya pakai nama gini, yang ya. ID mobil merek M. Artinya ini nanti field ini akan merujuk ke ini mobil merek M. Nah, saya juga akan tambahkan, saya akan simpan ya mobil, saya akan simpan namanya. Ini ya, varchar berapa 200 tadi di sana. Kita save. Oke, nah ini sudah ada penghubungnya. Oke, kita buat ini dulu. Kalau sudah kita buat, sekarang kita akan database-nya, tabelnya sudah, kita akan coba ke Visual Studio. Kita buat yang sama. Oke, kita masuk. Tadi mau pakai ini boleh, tapi kodenya sudah kita hapus. Jadi saya pakai ini aja deh. Oke, ini saya save as lagi, masukkan ke custom tadi. Model masuk ke dalamnya model, berarti kita bikin mobil M. Kemudian yang front end-nya sekalian nih, saya save as, masuk ke front end-nya juga, M. Jadi kita punya mobil M di front dan modelnya. Nah, ini tinggal kita replace dengan mobil M. Ya, kita replace all, save. Kemudian yang di sini juga, blank-nya kita replace all, save. Yes, sudah, dua sudah. Nah, kita akan kembali ke kita testing dulu. Saya biasanya suka testing dulu. Saya masuk ke halaman webnya. Nah, muncul halaman baru nih, mobil ya. Jadi master mobil, gitu ya. Kita simpan settingannya, kemudian menunya kita buatkan. Menu. Kita masukkan di site. Kalau main itu di atas ini, site di kiri. Kita tambahkan new item. New item itu berarti bukan drop down, artinya di sini kita tambahkan masuk parent-nya ke custom ya, kemudian habis parent-nya ke custom, hak aksesnya untuk administrator, display ordernya tadi 2002 gitu ya. Nah, ini kita dan mobil, kemudian ini custom mobil mobil underscore m.php. Oke, sudah disetting, masuk custom mobil, kita buka, apakah ada error? Tada, oke. Sudah, kalau kita create ya validasinya sudah jalan, basically ya. Kemudian kita perlu sambungkan tadi dengan merek. Artinya data mobil yang akan kita input ini tadi mereknya apa? Itu ya. Oke, nah caranya tadi di database-nya sudah kita tambahkan. Kalau teman-teman masih, sorry, kenapa wajah saya besar sekali? Ini, oke. Nah, di sini sudah ada ID mobil merek. Nah, ini ya, ini untuk parent-nya yang penghubungnya tadi kita copy aja biar nggak salah. Kita balik ke Visual Studio-nya. Pertama-tama kita harus
tambahkan dulu fieldnya di sini. Saya biasanya ID saya kumpulkan di atas, saya tambahkan di sini, ya. Nah, kemudian di bawah juga ada satu lagi yang saya tambahkan yaitu nama. Namanya tadi apa ya fieldnya? Kita copy juga sama seperti ini. Nah, ini kita tambahkan supaya datanya bisa raw datanya bisa di fetch ke front end oleh dikerjakan oleh data tables editor. Oke, ini sudah. Nah, ini karena dia harus select dari tabel parent, maka kita akan tambahkan. Nah, caranya menambahkan kita masuk ke blank. Ya, jadi saya punya kamus model ini. Saya akan cari salah blank master. Blank aja, blank saja, blank one. Oke. Nah, ini ada petunjuknya jika perlu render select. Nah, ini kita copy. Saya akan masukkan ke dalamnya modelnya, pas di untuk menambahkan di optionnya mobil merek. Nah, ini akan ambil dari database merek mobil ya, seperti ini. Kodenya tadi kita tidak pakai, jadi kita bisa hapuskan. Hati-hati menghapusnya. Kemudian ini untuk rendernya juga kita hapuskan. PHP biasa ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian efeknya apa? Belum muncul. Kita perlu tambahkan lagi di bagian front end-nya. Oke, di front end-nya tadi ini juga saya hapus. Ini dipakai untuk melebarkan modal formnya ya. Nah, di sini ini adalah bagian yang membentuk formnya. Saya akan copy dulu. Saya letakkan di sini ya. Merek wajib diisi. Field-nya tadi adalah ini, kita copy aja. Nah, kemudian type. Kita harus tambahkan type. Nah, supaya gampang, kembali ada kamusnya. Nah, di sini coba saya cari selectize ya. Selectize ini kita copy. Mulai dari type-nya, tinggal kita masukkan ke sini. Oke. Kita lihat dulu sekarang apa yang terjadi di tampilan webnya. Oke, kita refresh karena ini di front end-nya. Front awesome saya tutup dulu. Nah, kalau kita plus, nah di sini muncul nih. Ada merek. Nah, mereknya sudah muncul. Merefer dari data merek mobil tadi ya. Di sini sudah ada muncul semua di sini. Nah, kita tinggal pilih mau ke Honda. Oke. Nah, tapi ini masih belum validate. Meskipun kita tadi ada asterisk marknya warna merah, tapi kita perlu tambahkan codingnya untuk validasi. Ya, cara menambahkannya adalah teman-teman bisa masuk ke dalam menunya, balik ke Visual Studio Code dulu, kemudian dicari pre-submit. Jadi validasinya itu kami pasang di pre-submit, artinya sebelum form tadi datanya disubmit, ya sesaat sebelum disubmit, maka akan dilakukan sintaks ini. Nah, kita akan copy aja dari yang nama ini boleh. Copy ya. Terus tadi posisinya biar sama urutan di sini. Terus nama fieldnya kita geser ke atas, kita copy. Ini nama fieldnya. Kita mau ganti di sini. Nah, ini kita ganti dulu, kita paste. Oke. Nah, ini sudah. Jadi jika EDT ini adalah untuk variabelnya untuk menggantikan data tables editor tadi ya, instansnya. Kemudian ini ada pengecekan apakah dia multi value. Kalau tidak multi value baru dijalankan. Tapi kalau multi value, jadi data tables ini bisa pilih banyak row kemudian diedit sekaligus. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak tambahkan satu baris pengecekan ini, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, validasi ini hanya dijalankan jika barisnya yang dipilih cuma satu. Jika tidak multi value. Nah, jika tidak multi value, maka akan ambil variabelnya dulu dari inputan tadi, mobil m dot ini filenya, itu ngambil dari isinya ini ya. Kemudian jika tidak ada isinya atau blank,
maka akan muncul error wajib diisi. Nah, kita coba ya, ini sudah saya save, kemudian kita balik ke webnya, kita perlu refresh dulu, kita plus, terus, nah ini sudah muncul wajib diisi. Itu untuk menambahkan validasinya. Oke, nah kode ini kita ganti captionnya aja menjadi plat nomor ya. Kita akan masukkan, kita akan gunakan field kode. Oke, pakai apa? Nopol misalkan ya, nopol nomor polisi itu. Kemudian ini diganti juga nopol save. Baterai saya habis coy. Wait, time out. Charge dulu. Maaf. Okay, I'm back. Oke, nopol sudah. Kemudian kita kembali ke tampilannya, kita refresh. Kemudian, nah sudah jadi nopol ya. Polisinya berapa? Kita isi. Saya disuruh apa ya? Berarti L 1, 2, 3 A. Mereknya Honda. Oh, nama ini nggak perlu berarti ya? Nama nggak perlu nih. Bentar. Kita tidak memerlukan field nama seharusnya, saudara-saudara. Atau nama pemilik mobil. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Jadi buat yang open open project di projects.co.id tadi, nah perlu dibicarakan detail nih. Di data mobil ini kan di sini nggak ada nama pemilik atau nama di STNK ya, bisa kita isi. Nah, paling enggak minimalnya kita masukkan dulu plat nomornya ya. Kalau kelengkapan data itu atribut aja, fieldnya bisa kita tambahkan. Oke, kita mau apa tadi? Menghapuskan nama ya. Namanya tidak mau kita tampilkan, berarti kita find nama. Nama terlalu banyak. Kita scroll deh, ini nggak usah. Jadi bagian pertama ini untuk menampilkan header kolomnya, eh, judul ya. Jadi judul TH di sini ya, T-head ya, table head. Kemudian di bagian kedua ini untuk menampilkan di modalnya, inputannya, form, ini kita hapuskan. Jangan lupa pembatasnya ya. Jadi dipisahkan oleh koma dan dibuka dan ditutup oleh kurung kurawal. Kemudian karena nama tidak ada validasi, tidak ada fieldnya, maka validasinya juga kita hapuskan. Ini, nah kemudian terakhir di bagian ini adalah datanya dari data table. Kita hapuskan. Oke, sudah. Setelah kita hapuskan, kita kembali lagi ke sini. Kita refresh. Oke, nama hilang tadi. Ada 1A deh, biar cakep. Iya. Iya naik apa nih? Honda. Terus. Oh, nah ini belum muncul. Ya, di sini belum muncul datanya, tapi sudah tersimpan Honda. Kalau kita lihat di database, kita masuk ke HID, ya, kita lihat database-nya, data mobil sudah tercreate kodenya, ID-nya ada, nah tetapi ini belum keisi nih. Harusnya kita isi. Ini ada sintaknya, ada tambahannya. Sebentar, kita tampilkan dulu. Kita akan tampilkan dulu berarti field-nya ya. Tadi yang belum tampil adalah apa? Merek ya. Di sini ya. Kita buatkan header-nya, merek mobilnya. Kemudian inputannya sudah. Nah, kita tampilkan datanya. Setelah kode ini adalah merek. Nah, merek kita mau ambil dari field tadi yang namanya mobil merek M6. Oke. Nah, kalau kita refresh, ini harusnya sudah muncul kolomnya. Nah, tetapi datanya masih blank ini ya, masih blank ya. Oke, nah caranya adalah sudah tersedia
semacam apa ya, function untuk menambahkan otomatis dengan syarat mesti benar nama fieldnya. Oleh karena itu nama fieldnya harus mengikuti aturan standar. Saya akan cari di model ya, di bawah, agak bawah. Nah, kita akan tambahkan ini. Ini untuk insert data parent ya. Kita akan tambahkan, saya copy ke sini dulu, ini belum selesai, saya komen dulu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah kapan triggernya data ini akan diupdate nama parentnya tadi. Nah, di database editor itu sudah ada yang namanya event ya, disediakan event di baik di server side di PHP-nya maupun di JavaScript-nya. Nah, ini contohnya ada di sini. Jadi saya punya kamusnya juga. Saya buka dulu FN. Nah, di sini ada nih. Kita akan tambahkan saat post create. Artinya apa? Saat transaksi tersebut atau data tersebut di create ya, di sini ya. Nah, kita akan melakukan ini tadi. Kita tambahkan, pindahkan ke sini. Oke, di sini ya. Dua baris ini kita uncomment. Nah, kemudian ini adalah nama parentnya. Tabel parentnya adalah mobil MR. Oke, kita akan hapuskan ini, yang ini nggak usah. Kita save ya. Nah, satu lagi saat edit juga. Saat edit, kita juga akan tambahkan. Setelah edit ya, post edit. Kita copy ini aja, karena ini chaining ya. Jadi cukup dilanjutkan. Nah, seperti ini. Kita juga masukkan ini yang sama. Nah, saya sering menambahkan komen supaya nanti siapa yang melakukan, yang melanjutkan codingan itu bisa ngerti. Ini buat apa? Oke, kayaknya benar. Kita coba ya. Kalau salah ya berarti belum benar. Oke, kita refresh dulu. Harusnya nggak perlu refresh sih database. Kita edit ya, sama kita update. Wah, ada error nih. Oh, dia minta kode karena kodenya diisi. Ya, sorry saya lupa. Jadi harus ada, karena yang di create itu ada, yang di update itu adalah field kode dan field nama. Maka kita harus tambahkan dulu nih di headingnya di sini. Oh sorry, yang dipakai tadi, yang diambil, oh ya betul sih. Jadi kita tambahkan satu kode ini ya. Kode itu pendek. Oke, kita akan tambahkan juga ke dalam modelnya. Tambahkan di sini, saudara-saudara. Oke, nah terus saya lupa satu lagi, ini harus di refresh. Jadi setelah di submit itu harus di refresh. Saya masukkan di sini ya, post submit. Kita akan refresh. Caranya adalah tabel mobil ini ajak.reload. Nah ini sintaksnya ini dibuka sendiri di datatables.net ya, sangat lengkap, dokumentasinya very good. Oke, kita kembali ke websitenya. Ada error nggak ya? Kok belum muncul datanya? Harusnya muncul. Kita lihat ke database ya. Database-nya oh, masuknya di sini. Oh, saya salah memasukkan. Bahaya nih kalau salah masuk. Nah, something missing. Kita balik ke sini. Ini apa? Mobil M, ID mobil M merek. Kita akan ambil dari, oh sorry.
Jadi ada aturannya di sini ya, di function ini. Kalau namanya yang model seperti ini, kita harus tambahkan underscore-nya di depan. Oke. Nah, kalau dia akan bacanya mobil mobil M, makanya tadi itu keisi. Seperti ini aturannya. Let's try again. Refresh dulu deh. Nah, masukkan di sini. Nah, tadi data-data yang salah sebaiknya kita hapus. Jadi sebetulnya tadi kode nggak perlu ya. Saya ada miss, saya ada lupa karena tidak salah menuliskan namanya untuk manggil tadi. Tabel apa yang mau diambil. Jadi sebetulnya field kode ini nggak perlu. Coba ya, kita hapuskan aja field ini. Kita remove karena hanya kenapa? Karena di mobil MR kalau kita balik sini yang diisi hanya nama. Kodenya 0 itu tidak dibaca oleh function tadi. Yang ada hanya nama. Oke. Berarti kalau itu kita hapuskan yang di Visual Studio-nya juga harus kita hapuskan. Oke ya. Terus kita testing lagi, kita bikin data baru boleh deh. Plat nomornya lagi ya. L11A. Sama nih. Honda lagi. Terus. Nah, hasil ya. Oke, kalau diedit juga seharusnya berhasil. Nah, kita sudah punya dua data mobil. Oke, master datanya nanti bisa dilengkapi. Kita sekarang balik ke requirement-nya dari ini. Data sudah, data konsumen. Data konsumen ini blacklist, silver, gold. Ini untuk pengelompokan berarti ya. Harusnya ada nama master customer ya. Master customer atau konsumen di sini. Biasanya saya tinggal copy sih kalau master customer ya, karena sudah cukup banyak template-nya yang kami buat. Jadi saya akan buat baru boleh deh. Yang simple aja kita bikin sama di blank lagi, kita isikan tadi. Nah ini saya paling tidak suka Heidi ini seperti ini. Dia suddenly ngambek. Ini tabel copy customer M. Oke, kita buat customer. Sudah ya. Customer sudah dibuat dengan cara yang sama seperti tadi. Kita akan membuat untuk datanya. Saya ambilkan dari blank master ini yang nggak dipakai, saya tutup dulu. Apa ya? Terus masukkan lagi ke custom model. Kita punya customer M. Kita buat dulu, kemudian untuk front end-nya juga sama. Kita masukkan ke campur sini saja ya, customer M. Tes. Oke, ini kita ganti seperti biasa. Customer M, save. Kemudian di sini juga cari blanknya kita ganti customer M, save. Ini saya pakai lagi deh. Push. Terus biasanya ada kode customer ya. Nah, di sini kode customer bisa auto kalau mau pakai. Nah, saya coba auto deh. Jadi biasanya ada customer code, ada customer name gitu ya. Kita coba bikin kode customernya auto. Nah, cara untuk membuat kode customernya auto, kita buka di blanknya, sudah ada. Kita cari yang namanya generate. Nah, generate kode yang diperlukan ini adalah 3 field ini. Saya pakai hidden field. 3 ini kita copy, kita masukkan ke sini sama. Ini ya untuk hidden-nya. Hapuskan. Nah, kemudian di waktu pre-open, waktu sebelum di open si model tadi,
kita akan isikan ini. Kita memerlukan untuk mengisi value-nya untuk membantu generate tadi. Taruh di sini ya. Jangan lupa nama variabelnya kita ganti. Terus yang ini nggak perlu diganti, cukup ini aja. Nah, ini ada artinya nanti. Nah, sementara saya pakai yang default dulu, kita blank-blank dan pakai tanggal. Nah, fill tanggalnya ini sebenarnya karena tanggal transaksi. Nah, di sini bukan transaksi, maka kita akan pakai yang ini, yang 0. Artinya tanggal created on, pakai tanggal created on. Gini ya. Oke. Nah, setelah itu harusnya front end-nya beres, sudah untuk generation-nya. Nah, berarti kalau itu kode ini tidak perlu di require karena akan otomatis by system. Jadi kita hapuskan validasinya. Tapi field-nya tidak saya tampilkan ya. Kalau mau ditampilkan boleh, tapi nanti waktu open pertama kalau belum di create akan hidden. Ini deh saya tampilkan dulu. Mana tadi? Kode saya tampilkan tapi not required ya. Saya akan kasih type-nya adalah read only. Kemudian yang validasinya kode yang saya hapuskan. Oke. Begini, nah kurang satu di bagian ini kita harus tambahkan. Kita ambil blank model ya. Nah, di sini ada generate kode nih, kita copy. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Generate kode. Jadi saya cukup punya helpers, file cukup banyak. Oke, kalau sudah tadi yang perlu ditambahkan tadi adalah di sini. Setelah itu kita mesti reload ya. Begini. Oke, nah codingnya sudah selesai harusnya. Nah sekarang kita harus setting datanya di front end ya, ada di setting nomor dokumen. By default ada, oh enggak ada. Nah kita akan isikan, oh ini saya masih belum. Nah ini masih salah, ada yang kurang waktu setting awal tadi di database-nya ya. Kita balik dulu ke HDSQL, saya pakai view untuk menampilkan itu table list-nya. Nah ini salah, ini harusnya munculnya di tadi database-nya namanya sewa mobil. Oke, database sewa mobil, kita balik ke sini, kita refresh saudara-saudara. Nah tadi bedanya di sini tabelnya yang untuk database mana ya, tadi apa, customer ya, customer, nama tabelnya customer M, kita pakai prefix deh C. Kemudian saya mau customernya 10 digit angka, tidak reset ya. Jadi nanti munculnya C0000, angkanya itu 10 digit. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita ganti yang seperti ini, prefix. Nah, 000 sampai 1 itu adalah 10 digit tadi. Atau kalau kebanyakan ya sudah 6 deh. Ini ya. Nah, kemudian tadi kita sudah buat customer, muncul nih customer. Oke, data customer sudah kita tampilkan menunya. Menu customer. Ini berapa? 2003. Ini ikut parentnya si custom, linknya custom slash customer.php. Oke, sudah ada error, kita buat customer baru. Nah, ini read only tadi ya. Ini read only-nya itu disebabkan karena type-nya di sini kita buat tadi read only. Nah, ini. Oke. Kemudian sekarang kita testing. Kita akan input. Namanya adalah pakai nama saya deh. Nah, ini muncul channel 1 ya.
Kita buat lagi customer kedua, teman saya Om Franz. Terus, nah, 1, 2 dan seterusnya urut. Jadi ini untuk membentuk otomatis kodenya. Kalau kita edit muncul dia, hanya share it only. Ya. Oke, database customer-nya sudah, kemudian apalagi nih? Belum. Saya pindahkan deh biar enak lihatnya. Saya copy dulu buat catatan saya. Gini ya. Nah, tadi berarti apa nih? Data mobil ini nomor 3 ini ada master mobil ya. Master mobil dan merek. Nanti mungkin kalau mau lebih jelas tipenya, CC-nya, apanya dimasterkan tinggal ditambahkan di sini. Nah, kalau untuk konsumen berarti kita perlu master customer-nya sudah. Nah, kemudian ada blacklist, silver, gold ini untuk apa ya? Membership ya? Atau level, customer level. Oke, kita buat nih customer level. Customer level. Kita masuk ke HID lagi, kita buat dari blanknya tadi, kita create new table copy. Customer M level gitu ya. Oke. Kemudian kita akan buatkan juga di sini di tampilannya, atau kalau nggak mau tampilannya nggak perlu dibuat ya, bisa kita injek lewat database. Nah, cuman kalau sudah injek-injekan ini kan mesti manggil programmer, jadi yang penting dibuatkan aja biar nggak dipanggilin terus programmernya. Terus ini customer M level gitu ya. Terus frontnya juga nih, terus save lagi ke oke, ini tadi nggak pakai, kita tutup dulu. Terus kita akan ganti dengan name is customer M level. Save this one also save. Okay, and then kita balik ke sini. Nah, kita tampilkan dulu. Which kepencet. Nah, level customer. Semoga saya nggak salah nangkep maksudnya ini. Nanti mungkin by volume tertentu akan di ada ininya ya, ratingnya ya, levelnya gitu ya. Oke. Ya, 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 ya. Tadi berapa? 2000 sampai berapa tadi? 2000, 1, 2, 3, 2004. Oke. Terus ini mah biasa. Oke, kita nggak mau pakai kode deh ya. Kode-kodenya kita hilangkan aja. Kode hapus bang. Hapus bang. Hapus bang. Sip. Kalau sudah kita refresh. Apa tadi namanya? Apa saya? Blacklist, silver, gold. Ada blacklistnya. Oke. Blacklist, silver, gold. Oke. Nah, untuk berarti harus dipasangkan dengan customer-nya ya. Setiap customer kan mempunyai level, dia tuh masuk dalam level customer yang mana, sebagai level customer yang apa. Ada, kalau saya biasanya lebih suka diotomatiskan. Jadi ini
Dikatakan silver itu jika apa? Apakah volume nyewa sampai sekian kali dia dapat silver? Nah, kalau perlu seperti itu otomatis maka di atributnya, di datanya, di fieldnya si level customer itu kita perlu tambahkan tadi minimal ya. Di sini misalkan saya asumsi aja nih pakai jumlah minimal ya. Kalau dia mencapai 10 misalkan dia berarti sebagai customer yang ini. Saya pakai integer ya. Kali-kali banyak. Oke, jumlah minimal sewa gitu ya. Jumlah minimal sewa. Semoga nggak salah nangkep nih. Oke, kita tambahkan ke dalam codingannya customer level. Saya tambahkan di bawah sini. Terus jumlah minimal sewa. Kemudian, nah kalau gini kan bisa setting. Jadi teman-teman kalau ngoding sebisa mungkin kalau saya sih nggak mau hardcode, cuma saya setting data supaya klien ini bisa bisa mengupdate sendiri datanya. Jumlah minimal gitu ya. Jadi namanya apa? Jumlah minimal sewa. Oke, jumlah minimal sewa. Wah, ada nyari sini. Di sini break dulu ya. Jumlah minimal sewa. Ups, di atas belum. Nah, kelupaan gini. Amsyong ini. Oke, ini sudah jumlah minimal, di sini sudah. Nah, kita perlu pasangkan validasi ya. Validasi ini di sini penting buat buat eh, codingan supaya mencegah kesalahan user dalam melakukan input. Oke, saya buka kamus, nggak apa nih. Tadi saya perbaiki dulu namanya jumlah minimal sewa. Oke, jumlah minimal sewa kita akan ganti ini this one nama variabelnya kemudian nama fieldnya kebetulan yang ini nggak sama nih kenapa ya? Oke ini required kemudian saya punya beberapa preset nih. Nah di sini karena kita perlu angka ya saya akan tambahkan pengecekan validasi angka ya NaN not number ya jadi saya masukkan di sini juga tambahkan jika dia ini si jumlah minimal sewa ini bukan number maka nah gini ya. Terus ada minimal angka berapa? 0 tidak boleh, minus. Nah, ini kita tambahkan juga. Kalau angka biasanya grup grup validasinya ini nih di kami untuk mencegah kesalahan input ya. Oke, kalau sudah kita coba. Terus, nah, silver berapa ya? 10. Oh, kita testing validasi. Wajib diisi. Kita isi A. Oke. Kemudian kita isi 0. Oh, 0 bisa. Oh, salah validasi saya. Oh, sama, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 0 ya. 0 tidak boleh ya. Nah, tergantung kebijakan sih, tergantung kebijakan. Jadi sih tidak boleh 0 lah, minimal minimal 1 gitu ya. Kita refresh lagi. Nah, 0 nggak mau. Jadi kalau dia nyewa sudah 10 dia dikatakan silver. Kemudian gold ini jika menyewanya 50 minimal. Oke, nah, blacklist nggak usah deh karena blacklist itu yang di blacklist ya. Nggak boleh nyewa lagi sampai ada aturan tertentu. Atau ini kalau mau by rupiah juga boleh. Jadi berapa invoice yang sudah dikeluarkan, misalkan seperti itu. Oke, kita lihat lagi di requirement-nya, saudara-saudara. Wes, udah berapa lama nih saya loading? Udah hampir 1 jam, masih dapat segini. Wah, lambat nih.
Ini level sudah, blacklist ini ya, sudah cek. Kita belum masuk transaksi nih. Oke, data mobil keluar masuk, ketersediaan mobil tertentu. Oke, kita sekarang masuk ke langsung fast forward nih ke transaksinya ya. Oke, kita akan buat dulu database-nya. Database-nya sama pakai yang blank tadi. Kita create table copy adalah mobil sewa. Seperti itu ya, transaksi penyewaan mobil. Nah, kalau di transaksi ada apa biasanya? Nyewanya bisa, sorry ya. Nyewanya bisa multi date ya, from to ya. Berarti kita perlu dua tanggal. Tanggal awal, tanggalnya bukan nol ya, tapi apa nol ya. Terus kita perlu tanggal akhir. Siapa lagi? Jam? Pakai jam ya? Oh, berarti date time ya. Date time aja nih. Date time. Ini berarti kalau kami pakainya apa ya? Istilahnya bukan tanggal jam tapi waktu. Waktu itu menunjukkan date time. Oke, terus yang nyewa siapa? Berarti kita perlu ID customer M. Nah, kalau ada ID parent, masukkan nama. Karena tadi ada pakai kode, masukkan juga. Pajaknya 200 kalau nama standar kami. Oke, save. Terus kendaraan yang mau disewa ya, berarti ada ID mobil M. Nah, di sini berarti pasangannya apa? Mobil M kode ya. Tadi ya, masih ingat ya? Oke. Oke, gini dulu. Yang simple dulu, terus kita lari ke Visual Studio. Ini enggak dipakai, kita tutup. Kita akan copy lagi dari Blank Master. Disimpan dulu, save as. Mobil T sewa tadi namanya. Kemudian frontnya juga. Mestinya pakai kopas nih saya biasanya. Ini ya. Ini di replace sama des sudah. Oke, sampai sini harusnya nanti deh. Kita tinggal tambahkan field-fieldnya. Tadi ada 2 ID, saya bikin dulu. Nama ID-nya tadi apa? Saya akan kopas aja ya. Di customer. Ini screen-nya nggak kelihatan ya. Kayak saya kopasnya ya. Saya recordingnya pakai OBS nih. OBS apa sih, OBS Studio. Oke, jadi saya pakai multi skins. Jadi kalau mau pindah-pindah saya mesti ngeklik. Nah, susahnya kalau copy paste ini. Alt tab saya nggak kelihatan. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu. Gak apa ya. Intinya ini saya kopas dari nama tabel di nama field di database. Ini semua saya copy dulu. Ditampilkan. Akhir, nah ini semua field sudah saya copy. Saya haus, minum dulu ya. Oke, terus ke front end-nya. Front end-nya sudah ini, kemudian nah ada kode transaksi harusnya ya. Karena setiap transaksi memerlukan kode, jadi kodenya akan di-generate otomatis. Cara generate-nya sudah sama kayak tadi, hanya saja biasanya kalau transaksi saya pilih yang agak beda. Oke, kita ke ambil untuk kata kuncinya adalah generate kode. Nah, ini tadi. Tapi yang dipakai mulai yang sini. Ini masih template contekan lama nih, belum saya ganti nih. Oke, kita pasang di sini saudara-saudara. Des. Oke.
sudah. Ini tadi karena kita otomatis kan tidak perlu di require, type-nya kita ganti dengan apa, read only, correct. Nah ini validasinya kita hapuskan, kemudian waktu pre-open jangan lupa kita isi value-nya. Pre-open 1, 2, kita pakai field tanggal awal nanti ya. Oh, created by aja karena dia pakai datetime. Pre-open ini, jadi tanggal transaksi dibuat kodenya. EDT-nya kita ganti nih. Kalau tempelnya nggak diganti nanti tetot nih, salah nih. Oke, sudah kodenya. Nah, jangan lupa berarti di sini ya. Di sini kita masih tambahkan apa tadi? Ketutup blank model, generate kode nih, generate kodenya nih. Kita masukkan ke sini ya. Oke. Generate kode sudah. Nah, berarti kita di front end-nya kita mesti setting untuk nomor dokumennya. Nah, nomor dokumen saya biasanya pakai yang seperti ini nih, prefix, kemudian tahun, bulan, nomor urut. Mobil sewa ya. Awalannya prefixnya kita mau pakai apa? Sewa, invoice, II gitu ya, atau DO ya, SO ya, sales order gitu ya. Kemudian akan reset per bulan ini ya. Kemudian digit angkanya 4 aja. Cukup. Kalau nggak cukup ya tambahin aja. Nanti diganti. Oke. Terus kemudian menunya kita tampilkan dulu yuk. Ini belum tampil, kita tambahkan hak akses halaman. Jadi ada dua yang mesti disetting, hak akses halaman. Ini apa ya? Transaksi atau sales order deh. Itu bukan sales ya, sewa ya. Rental order ya mestinya namanya ya. Betul, rental order. Kita ganti aja nih namanya RO. RO guys. Kita setting untuk menunya. Oke, menunya masuk ke custom sama kemudian nomor berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak surut sih, terserah sih. Rental order gitu ya, custom mobil sewa. Twist. Coba yuk. Salah ya. Customer. Wah, ketot. Apa tadi? Rental. Namanya custom, bukan customer. Wih. Oke, nah rental order sudah. Kemudian kita plus dari transaksinya, oke. Nah, kita berarti memerlukan sekarang apa yang ditampilkan. Yang mau kita tampilkan, yang kita perlu isi adalah customer ya. Customer-nya siapa? Oke, ini customer sudah ada, tapi karena join tadi ya, karena ngambil dari master customer, jadi kita perlu ambil, nah ini, kita akan copy ini, kita masukkan ke dalam rental. Terus ini, sama satu lagi kita perlu ambil mobilnya ya. Mobilnya, oke. Nah, sekarang table parent-nya adalah ini, customer M, kode nama, betul. Kemudian yang ini adalah mobil M, tadi kode aja. Nah, kita mau tampilkan mereknya ya, biar kelihatan ya. Mereknya tadi ada di apa namanya? Mobil M merek nama, gini ya. Nah, supaya melompok, kita balik ini. Yang depan ini yang nama, yang ini yang kode. Ini nanti yang tampil di
tampil di mana front end, di optionnya select ya, di render, jadi di concat dia antara merek dengan kode. Betul ya, merek ya. Saya pastikan deh. Masuk ke ID-nya lagi tadi di master mobil. Nah, ini kita mau pakai ini nanti. Oke. Ya, betul. Nah, terus sudah berikutnya kita tampilkan di formnya di sini. Di modelnya kita akan tampilkan, jadi kode sudah. Nah, ini adalah customer ya. Kita ganti customer gitu. Ini adalah ID customer. Type-nya selectize ya. Saya sekarang suka pakai selectize, tapi ada ini nih kurang perfect dikit. CSS-nya masih apa form fill inputnya masih kegedean. Mungkin teman-teman bisa bantu. Ini sudah bikin satu lagi adalah mobilnya ya berarti ya. Jadi si customer ini mau sewa mobil apa? ID mobil M. Nah, ini dua harus require. Karena harus require, kita tambahkan validasinya require. Tadi nama nggak ada ya? Kita ganti aja nih. Nama kan nggak dipakai. Variabelnya diganti, nama fieldnya diganti. Jabatan satu. Ini kita copy. Kemudian kita pakai yang mobilnya juga karena wajib diisi. Oke, sudah. Formnya sudah. Nah, kita tampilkan sekarang di sini. Tampilannya adalah kode transaksi, kemudian nama ini adalah customer M-nama. Terus mobilnya ya. Mobil tadi pakai kode ya. Ini ya. Oke, terus di atasnya tabelnya jangan lupa nih. Ini adalah customer. Jangan lupa. Oke. Kemudian perlu refresh. Nah, di sini. Karena ada generate kode tadi. Jadi generate kode transaksi atau kode apa tadi itu dipanggil sama caranya waktu post create. Kayaknya benar kayaknya. Kita coba ya. Tutorial tentang mobil. Oke, kita buka di sini. Nah, customernya nah, tadi ada ya. Saya pesen deh mobilnya Lia. Create. Waduh, ada error. Jangan panik. Oke, kalau error gini mungkin kebiasaannya TN4 kolom ketiga berarti harus dilihat nih. Kolom ketiga apa nih? Nggak ada datanya. Tapi transaksinya masuk. Kita balik ke kita lihat dulu ya database-nya. Berhasil nggak sih sebetulnya transaksinya? Ini sewa ya. Ini kodenya masuk, ID mobil, ID customer masuk. Nah, yang nggak masuknya adalah ini. Mobil M kode, customer M nama. Ya, karena belum kita tambahkan. Terus jamnya juga kita belum belum ini, belum buatkan ya, kapan ya. Sewanya kapan sampai kapan ya? Coba tadi errornya di yang kolom ketiga ya. Kolom ketiga 0, 1, 2, 3. Oh ya, saya enggak kopas itu mobil. Coding kopas, harusnya mobil ya. Nah, di sini enggak mobil. Nah, ini salah nih. Oh, betul sih. Ini merek. Ini pasti belum muncul karena belum saya tambahkan datanya untuk generate sintaksnya untuk generate parent. Ya, sudah ada error tapi datanya belum muncul ya. Karena belum tambahkan tadi function generate parent tadi, get parent. Sorry.
Oke, terus, nah sekarang kita masih kurang apa? Menambahkan tanggal transaksi dan generate kode parent. Kita kemana nih? Generate kode parent dulu ya. Berarti di sini ya. Kita mesti tambahkan ini sama kayak yang ada tadi di mobil. Kita buka aja yang di mobil. Nah, kita perlu menambahkan ini. Kita copy, masuk ke sini ya. Terus, nah yang kita ambil adalah tadi apa? Dari mobil M sama customer M. Karena kita mau mengisikan ID di customer M dengan ID mobil M ya. Oke, biar benar saya balik deh. Karena ini yang pertama kan customer dulu. Nah, ini ya biar rapi ya. Oke, ini kalau saya coba edit lagi, refresh. Oops, I did it again. Bentar. Kita mesti buka. Ada error apa tadi? Nah, ini ada di XR-nya. Undefined ID customer M, mobil M. Oke, kita balik ke Visual Studio Code. Saya lupa menambahkan ini harusnya begini, guys. Ada penutupnya gini, guys. Array dia. Oke. Mari kita coba lagi. Nah, muncul ya. Oke, sudah. Kalau kita lihat database-nya, apakah harusnya tercatat sih? Sudah pasti kalau di depan kelihatan. Fresh. Nih, muncul kodenya keisi, nama, semua keisi. Nah, yang belum apa? Tanggal ya? Oke, tanggal balik ke Visual Studio untuk fill tanggal sudah ada di sini. Nah, waktu awal waktu akhir tadi apa? Date time ya. Date time kita lihat di sini kita cari tanggal. Nah, sudah ada yang untuk tanggal jam. Nah, ini tanggal jam nih kita copy. Terus karena ada perubahan, kita mesti formatnya mesti kita ubah. Kita tambahkan seperti ini. Oke, saya suka yang agak masuk dikit. Nah, get formatter itu artinya untuk mengambil format dari database ya. Database formatnya kan gini, MySQL akan diubah ke front end menjadi seperti ini. Nah, set formatter itu adalah mengubah dari front seperti ini ke database seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau formatnya berubah, beda yang di frontnya, silakan ini yang diganti. Disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah, back-end-nya sekarang kita ke, ini nggak dipakai ya, sudah ya. Mana tadi? Frontnya di sini. Kita cari, oh kita belum tambahkan tadi fill tanggal. Kita copy aja deh. Customer menyewa mobil sekian pada tanggal berapa? Tanggal, gitu aja ya. Nama fieldnya apa tadi? Biar nggak salah lagi. Waktu awal. Nah, type-nya kita ganti dengan datetime. Kita lihat di blank yuk. Nah ini, datetime formatnya yang ini ya. Kita copy sampai sini, nanti kita push. Nah, seperti ini. Kemudian akhirnya oke, sudah. Berarti di sini harus ditambahkan juga base mobil berarti 2 apa tadi? Nama waktu awal, waktu akhir. Ini ya. Mobil awal akhir. Nah, oke. Terus wajib diisi ya.
validasinya ditambahkan karena wajib diisi. This dinamanya adalah waktu awal. Ini salah. Kemudian satu lagi waktu akhir. Ya, supaya enggak laptop lagi tadi saya pakai kompas saja. Ini ya. Kita kembali, kita refresh. Ada error men. Kita edit nih. Waktu awalnya, nah nih saya mau nyewa tanggal 8 jam 8 pagi sampai dengan tanggal 8 jam 8 malam misalkan gitu. Nah, sebetulnya ini bisa bisa disesuaikan ya. Mau apa? Ada pilihannya dulu mungkin harian atau jam-jaman gitu kan atau mingguan, bulanan. Ini ada bisa ada pilihannya. Dan itu akan menentukan nanti harganya. Nah, konsep harganya kalau dari kami biasanya bisa macam-macam nih. Baik mobil, baik jam, atau baik tadi mau kalau bulanan berapa, itu bisa diaturkan semua. Nah, kalau mau model bulanan atau jam-jaman berarti saya biasanya menambahkan dulu satu field di sini untuk milih nih sebelum awal akhir ini apa periodenya misalkan ya mau harian, mingguan, bulanan, jam seperti itu. Nah, kalau hari berarti munculnya nanti yang dianggap hanya tanggalnya saja misalkan gitu. Kalau jam berarti baru kita akan pakai isi sampai jamnya. Fieldnya juga mungkin bisa dipisah tergantung nanti skenario-nya seperti apa. Nah, ini sudah tercatat. Nah, kita mesti tambahkan, mesti catatkan bahwa mobil L1A ini akan di-booking pada tanggal sekian. Nah, saya biasanya pakai approval di sini tambahkan approve. Nah, saat approve nanti ada satu tabel penampung untuk laporannya ya, kurang lebih gitu, bahwa mobil itu tidak available pada tanggal tersebut. Digeneratkan di tabel. Saya skenario mungkin gitu, sehingga nanti kita bisa tambahkan kalender ya, pakai full kalender. Saya bisa pakai full calendar ini, full calendar.io ini bisa menampilkan tanggal-tanggalnya sudah di booking kapan aja mobil apa akan kelihatan. Oke. Wih, 1 jam lebih men, 17 menit cuma dapat gini. 1 jam 17 menit. Agak lambat nih. Oke, paling nggak sudah kelihatan kelihatan eh, apa kebutuhannya tadi ya. Bisa sudah sampai ini transaksinya. Tinggal kita lihat berikutnya kalau mau disempurnakan lagi teman-teman. Saya balik ke requirement-nya dulu. Ini sudah. Nah, transaksinya tadi kan sudah dibuatkan nih untuk rental order ya. Nah, yang belum berarti overtime. Overtime ini berarti mau perlakuannya seperti apa? Apakah nanti ada buat satu menu baru overtime berarti akan memilih dari transaksi yang sudah dibuat. Bisa. Nah, terus sambung sewa ini juga bisa dibuatkan menu baru mungkin lebih enak. Tetap milih dari order yang lamanya yang mana. Ya. Nah, kemudian harganya, booking fee ini harganya ya. Nanti bisa disetting mau berdasarkan apa. Seperti itu. Nah, historinya akan kelihatan dari historinya mobil ini gampang tinggal di-joinkan aja dari transaksi tadi melihat customer-nya kapan. Sudah selesai. Kalau mau dilanjutkan lagi kurang lebihnya gitu. Nah, skenario harganya kalau tadi mau dibuatkan saya menyarankannya berarti mungkin di tampilannya itu tadi dulu deh. Ini dibuat dulu mau apa? Bulanan, mingguan, periode sewa ya, periode sewa. Bisa dibuatkan master periode sewa. Nah, kemudian mungkin ada metriknya. Metriknya tuh berarti kalau mobil ini dengan dengan periode mingguan kena berapa? Mobil ini kalau periodenya harian kena berapa? Metriknya seperti itu. Bisa. Kalau mau lihat
per merek mobil atau per apa jumlah penumpang, kebijakannya seperti apa? Atau per mobil. Nah, biasanya di sini saya pasang detail pricing-nya. Nah, tapi kalau gini kan terlalu banyak nih, kalau mobilnya ada 100, nyeting harganya kan banyak. Bisa pakai generate atau by grouping, jadi termasuk mobil keluarga atau mobil apa ya? Kalau kayak di apa ojek online tuh kan ada tuh mobil yang kapasitas berapa penumpang, 4 penumpang atau 6 penumpang, 8 penumpang itu harganya beda. Mungkin bisa seperti itu. Atau ya kilometer juga nggak tahu ini lepas kunci model rental lepas kunci gitu atau apa kayaknya kok kurang kurang detail informasinya. Jadi harus dikontak dulu nih Om Aluns dari Kota Singkawang. Oke, Om Aluns kalau lihat video saya tolong di komen ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau mau dilanjutkan, saya lanjutkan Om, kontak saya dari Solusi Indonesia. Kami siap membantu. Tapi budgetnya digedein Om, jangan segitu Om buat ongkos ngopinya kami. Oke, buat para coder semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada intinya di kami mencoba mengembangkan web aplikasi yang mudah untuk digunakan oleh user, kemudian mudah dikerjakan oleh programmer tadi dengan kopas-kopas tadi. Kemudian skalanya mungkin ini masih belum huge ya, saya belum proven sih. Kami belum proven untuk menghandle yang data yang large ya, big data. Karena basically ini PHP dan MySQL. Kemudian lebih cocok untuk yang mini-mini aplikasi, modul-modul kecil itu bisa dipakai. Jadi teman-teman kalau perlu dibuatkan bisa kontak kami, atau buat teman-teman yang passionnya ngoding nih dan atau yang nggak bisa ngoding pengen bikin aplikasi, boleh belajar ke kami, siapa tahu ada project yang bisa kami berikan untuk teman-teman kerjakan ya. Kami sedang hunting juga untuk programmer. Nah, cara mainnya di kami ya seputar ini aja. Jadi engine-nya di CRUD-nya di Data Tables Editor. Itu yang menjadi key dari software yang kami kembangkan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di video rapid coding yang lain. Nanti kalau ada project di projects.co.id atau di freelancer atau di mana boleh komen di bawah, nanti coba saya buatkan videonya. Kita coba 1 jam dapat apa sih. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu buat semuanya. Thank you.